Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat sampai ke Umar dan saat minta saran bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan. Kata Umar, bertawakallah kepada Allah, seranglah Madain, ibu kotanya taklukkan, gitu kan. Nah, kebetulan pada saat itu teman-teman sekalian, Madain ini wilayah yang antara wilayah yang sudah dikuasai oleh Sa'ad dengan Madain ibu kota itu ada sebuah sungai yang besar. Sungai ini dalamnya sekitar 6 meter, kalau dalam buku ini disebutkan seperti itu, sekitar 6 meter. Lebarnya itu sangat lebar, mendekati semi seperti sebuah lautan, gitu kan, jadi sangat besar. Dan airnya sangat deras, saking derasnya sampai airnya berbusa-busa, dikatakan begitu, sangat deras. Maka Sa'ad pun bingung, harus bagaimana sekarang? Kapal-kapal, biasanya itu banyak kapal, sudah diambil semua oleh pasukan Persia yang sempat melarikan diri ke Madain, ke seberang ke ibu kotanya, di istananya Kisra, istana putih itu sudah membawa semua kapal-kapal. Sebagian mereka bakar, tidak ada lagi jalan untuk pindah. Sa'ad sempat tinggal 3 hari di situ. Apa yang harus dilakukan? Umar bin Khattab sudah suruh melangkah. Dia berdoa kepada Allah SWT, lalu Allah memberikan dia mimpi. Saat mimpi, dia membawa pasukannya menyeberangi sungai itu dengan kuda-kuda dan unta-unta mereka. Maka pada saat itu Sa'ad pun bangun, habis sholat subuh dia yakin dengan mimpinya. Dan ini kalau yang pegang buku bisa melihat ya, di halaman 474 ya. Bagaimana di situ dikatakan penyeberangan sungai yang tidak tertandingi dalam sejarah. Maka Sa'ad pun mengatakan, wahai muslimin, ketahuilah janji Nabi SAW, janji Allah dan janji Nabi Muhammad SAW tidak mungkin salah. Kita akan memenangkan peperangan ini. Dan di belakang kalian sudah aman, nggak ada lagi serangan, kita sudah menang. Tinggal di depan kalian, ini ibu kotanya, ini yang Nabi SAW janjikan. Maka saya sudah berazam untuk menurunkan pasukan kita kuda di sungai ini. Sungai itu airnya deras sekali, ya sampai berbusa-busa. Jadi sudah jelas karena kerasnya air itu gitu. Maka mereka mengatakan, silahkan. Kata Salman Al-Farisi, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang ikut pada saat itu, kami pun melihat Sa'ad pada saat itu dengan keberaniannya, lalu berkata, saya akan bertakbir dan semuanya turun, serentak. Belum pernah dalam sejarah unta ini nggak bisa berenang, beda dengan kuda. Kuda mungkin masih bisa kadang-kadang melewati air. Kalau unta ini bisa dikatakan tidak pernah, kena hewan di padang pasir. Tapi mayoritas pasukan Sa'ad dari pasukan unta, bukan kuda. Maka mereka pun akhirnya turun. Pada saat unta-unta ini turunlah serentak pasukan tersebut dengan 30.000 orang tadi, sekitar 20.000 sekian karena sudah mati bagian besar, turun, maka mereka membentuk merapat satu sama yang lain dan mereka turun. Dan unta-unta ini mulai menggerakkan kakinya seperti berenang, sampai akhirnya ke seluruh pasukan Sa'ad turun di sungai. Dan saking ramainya sungai tersebut, sampai-sampai dikatakan, bahwasanya penuh dengan pasukan. Dan dari benteng Madain, ibu kota Persia waktu itu, mereka bisa lihat, jadi sungai itu di bawah gitu. Saat sambil berkata, nasta'inu billah, kita harus meminta tolong kepada Allah, wa natawakkal alaih, dan kita bertawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami cukup, cukuplah Allah menjadi penolong kita, dan juga sebaik-baik tempat bersandar. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali milik Allah, zat yang maha tinggi dan maha agung. Lalu disuruh pasukannya mengucapkan semua kalimat tersebut, sehingga mereka sambil mengucapkan. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, kata Sa'ad, santailah kalian, jalan saja seperti biasa. Maka mereka pun saling ngobrol-ngobrol satu sama yang lain. Jadi satu sama lain saling ngobrol sambil jalan. Jadi mereka tidak terbawa dengan ketegangan air yang sedang masuk di arus. Semua mereka terbasahkan bagian kaki sampai ke paha mereka dan tidak tersentuh badannya. Sampai seseorang di antara mereka berbicara tentang bagaimana kalau dia pulang nanti ke Madinah, gitu kan. Jadi sudah biasa saja. Ternyata sambil mereka bicara santai ini juga punya efek yang besar. Mereka tidak tegang dan juga dengan keyakinan tadi Allah akan bantu, pasukan musuh melihat. Maka orang-orang Persia sempat mengucapkan kalimat Diwan Amit, yang dikatakan bahwasanya ini yang kalian lawan bukan manusia tapi pasukan dari jin. Maka mereka pun akhirnya lari meninggalkan istana-istana tersebut, karena ternyata seluruh pasukan tersebut semuanya berhasil lewat. Cuma ada satu orang yang dikatakan dalam buku ini dari kabilah Barik yang bernama Gargada, yang sempat kudanya karena basah itu sempat mengepas kepalanya dan airnya kena ke wajah yang terpecik, dia sempat jatuh. Tapi kakak sempat datang, kemudian menahan dengan satu tangan lalu menaikkannya ke kudanya kembali, gitu kan. Dan sempat orang yang melihat mengatakan, wahai kakak,
kamu luar biasa, Allah berikan kekuatan sampai-sampai tidak ada lagi wanita mungkin yang bisa melahirkan orang seperti kamu, bisa menahan satu orang dengan kuatnya deras air dengan satu tangannya gitu kan, kemudian dinaikkan kembali ke kudanya. Setelah itu akhirnya yang terjadi, mereka semua pasukan ini meninggalkan Madain, pintu gerbangnya pun kosong, terbuka. Dan Yazdajar karena ketakutan waktu itu, antara pintu gerbang Madain dengan istananya Yazdajar, istana putih itu masih ada 3 kilometer sebenarnya. Tapi karena takutnya, dikatakan dalam beberapa riwayat, maka dia pun kabur dengan cara turun dari jendela belakang istananya, dan diikutin oleh 1000 juru masak, 1000 pawang singa, dan 1000 pawang Raja Wali. Habis semua nih, gak ada gunanya sudah. Lari semuanya akhirnya. Dan pada saat mereka pergi meninggalkan, maka akhirnya pasukan muslimin masuk, dan masuklah beberapa orang saja, segelintir dari sahabat Nabi, diantaranya Sa'ad, gitu kan, Salman, Bilal, radhiyallahu anhu, sedikit dari mereka. Seperti sabda Nabi SAW, usbatun min ashabi, segelintir dari sahabatku akan masuk menaklukkan istana putih. Maka Sa'ad pun masuk sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya baca dulu dalam Tarikh Tabari disebutkan, di sini disebutkan begitu ya. Ujung tombak pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Asim berhasil menyusul ekor-ekor kaum Majusi. Jadi sempat pada saat itu masuk, ya, Sa'ad dan Salman serta Bilal masuk ke istana, pasukan muslimin sempat mengejar pasukan-pasukan yang lari dan sempat mengejar mereka. Di antara pasukan, ya, Persia ada yang sempat berdiam di situ karena berusaha menahan muslimin supaya pasukan yang lain selamat gitu. Maka pada saat muslimin dekat, dia coba cambuk kudanya, nggak bisa. Dia sempat tarik kudanya, nggak mau lari gitu kan. Kata dalam sejarah ini dikatakan sampai kuda-kuda Persia pun ketakutan melihat kaum muslimin. Sampai akhirnya datanglah seseorang dari kaum muslimin yang dari kabilah Thaqif yang bernama Adi bin Tarif, yang akhirnya membunuh orang Persia tersebut, memenggal lehernya dan mengambil apa yang ada padanya. Saat masuk ke istana Kisra sambil membaca, waktu masuk di aula tempat pertemuannya yang ada singgasananya, yang ada karpetnya, ada perhiasan-perhiasan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 25 sampai 28. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Yang kurang lebih artinya, berapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmatin di sana. Demikianlah kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Lalu kemudian dikatakan Sa'ad pun masuk dan terus beliau mengekspansi wilayah Persia sampai tahun 20 Hijriah. Sudah masuk duhur? Ya? 1 menit lagi. Baik. Dikatakan di sini penaklukan Sa'ad radhiyallahu anhu terhadap negeri-negeri tersebut terus berkesinambungan sampai saat meruntuhkan semua wilayah-wilayah Irak secara keseluruhan, kemudian Azerbaijan, Al-Jazira, kemudian Armenia, wilayah Turki yang berbatasan dengan Iran, semuanya ditaklukkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Sampai Umar pun bertanya, ya, mungkin habis duhur kita masih lanjutkan sebentar, ada beberapa poin yang belum selesai. Umar bin Khattab berkata, dan saya tutup dengan perkataan ini. Kata Umar radhiyallahu anhu waktu menanyakan kepada salah satu kesatria Yaman, tadi Amr ibn Ma'di Karib, ya, yang tadi bersama dengan Tulaiha yang pergi menyerang 70.000 pasukan itu, bertanya tentang Sa'ad. Maka Amr berkata, seorang laki-laki yang tawadhu dalam tendahnya, seorang Arab dengan pakaiannya, seorang singa di dalam sarangnya, berlaku adil dalam menetapkan perkara, membagi dengan sama dan membawa pasukan sampai jauh menembus tempat-tempat musuh. Dia mengasihi kami layaknya seorang ibu yang baik, dia menyampaikan hak kami kepada kami dengan sangat teliti. Allahu alam. Insyaallah kita lanjut sebentar dengan beberapa fadilah atau manaqib Sa'ad yang belum selesai, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ingatkan kembali tadi masalah manaqib Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau pertama 10 orang yang pertama masuk Islam, 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang kedua, yang ketiga turunnya surah Al-Ankabut ayat 8 waktu ibunya mogok makan dan akhirnya dia tetap dalam Islamnya. Yang keempat, paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya.
karena ayah Sa'ad saudara dengan ibu Nabi SAW, artinya punya hubungan kerabat. Yang kelima, beliau termasuk orang yang didoakan oleh Nabi SAW dengan dua doa yang mulia. Yang pertama, agar doa beliau agar beliau disembuhkan pada saat sudah akan atau sakit keras di Mekah. Dan tadi keluar hadis Bukhari tentang masalah wasiat sepertiga harta. Kemudian juga didoakan agar mustajab doa. Dan ini sudah saya jelaskan tadi beberapa contohnya. Poin atau kelebihan yang kelima, penjaga Nabi Muhammad SAW yang juga tadi sudah saya sampaikan. Yang keenam tadi penjaga Nabi ya. Yang ketujuh, menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Yang kedelapan, anak panah beliau tidak pernah meleset. Kemudian yang kesembilan, perannya di perang Badar, termasuk dalam mendoakan dan untuk mengentuk kehancuran musuh-musuh Allah. Juga perannya di perang Uhud pada saat melepaskan anak-anak panah ke arah musuh-musuh. Kemudian yang ke-9 itu perannya di Badar. Yang ke-10, saat sempat melihat malaikat di perang di perang Uhud. Kemudian ke-11, pahlawan di pembebasan Persia. Dan ini tadi terakhir yang kita bahas. Poin ke-11. Dan yang terakhir tadi, bagaimana pasukan muslimin berhasil menyeberangi sungai dan juga akhirnya menembus Istana Putih Kisra. Salah satu yang menarik dari perkataan Sa'ad juga, pada saat pasukannya sedang menyeberangi sungai, dia mengatakan, cukuplah Allah bagi kami, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia sebaik-baik penolong. Demi Allah, Allah akan menolong wali-walinya. Jadi sambil teriak dengan suara keras, beliau di atas tunggangannya, beliau pun berteriak memotivasi para sahabat yang sedang berjihad. Allah akan memenangkan agamanya, Allah akan mengalahkan musuhnya selama dalam pasukan tidak ada dosa dan kezaliman, yang akan mengalahkan kebaikan-kebaikan. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang mendengarkan statement Sa'ad menjawab sambil berkata, Islam ini adalah agama yang baru, yang belum ada agama seperti ini sebelumnya. Maksudnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi sekalipun dia baru, demi Allah, lautan telah ditundukkan bagi kaum muslimin, sebagaimana daratan telah dimudahkan bagi mereka. Karena waktu itu Salman menyaksikan sendiri pasukan-pasukan muslimin sedang melewati sungai tadi. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, kata Salman radhiyallahu anhu, mereka pasti keluar darinya dengan berbondong-bondong, sebagaimana mereka masuk ke dalamnya dengan berbondong-bondong, tidak seekor kuda pun yang terlepas tali kekangnya dari mulutnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kita masuk ke manaqib yang selanjutnya, kelebihan Sa'ad yang selanjutnya adalah poin ke-12, beliau termasuk ahli syura dari 6 orang yang telah dikumpulkan oleh Umar bin Khattab untuk memilih kandidat khalifah. Ini sudah kita sebutkan juga dari bahasan tentang Uthman, kemudian Ali, Talha, Zubair. Ini semua sudah kita sebutkan karena mereka memang termasuk kandidat-kandidat pada saat itu, termasuk Sa'ad. Dan ada satu statement yang menarik di sini. Beliau bukan cuma sekedar menjadi kandidat pada saat itu, tapi beliau juga dikatakan oleh Umar pada saat mereka mau masuk ke dalam ruangan, Abdurrahman menjadi pemimpin dalam syura ini. 6 orang sahabat, Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya, Sa'ad dan Abdurrahman, gitu kan? Ke-6 orang ini Abdurrahman pemimpinnya. Dan kalau Sa'ad yang terpilih, berarti Sa'ad lah khalifahnya. Jadi di sini ada isyarat dari Umar radhiyallahu anhu, kalau kalian prioritaskan pilih Sa'ad. Padahal waktu itu ada Uthman, ada Ali. Ya. Jadi Sa'ad di sini ditunjuk langsung oleh Umar, tapi itu pun Umar cuma memberikan saran, mengatakan kalau Sa'ad kalian pilih maka tepat. Tapi siapapun yang terpilih selain Sa'ad, maka jangan pernah melepaskan diri untuk menjadikan Sa'ad sebagai penasehatnya, karena dia sebaik-baik penasehat. Jadi ini termasuk kelebihan atau manaqib yang ke-12. Karena beliau termasuk 6 orang ahli syura dan juga kandidat khalifah pada saat itu. Yang ke-13, beliau
terkenal sekali menghindarkan dirinya dengan fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah pada saat terjadi perang antara sahabat. Beliau termasuk sahabat yang tidak pernah hadir di perang Jamal, ya. Perang antara Ali sama Aisyah. Tidak pernah hadir di Siffin, perang antara Ali sama Muawiyah. Tidak pernah menghadiri semua peperangan yang terjadi antara muslim sama muslim. Beliau menghindari semua itu. Bahkan beliau menghindari semua yang berhubungan dengan perebutan khilafah. Setelah terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu, orang banyak berebut khilafah. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu termasuk kandidat yang kuat. Karena dia pada saat itu salah satu dari 6 orang yang disuruh oleh Umar untuk dipilih menjadi khalifah. Tapi beliau tidak ikut-ikutan memperebutkan hal tersebut. Ya. Dikatakan oleh penulis buku di sini, ketika fitnah terjadi di antara para sahabat Nabi SAW, Sa'ad radhiyallahu anhu menjauh darinya. Dia berkata, aku tidak mengklaim bahwa dengan bajuku ini aku lebih berhak atas khilafah. Aku telah berjihad sementara aku adalah orang yang paling banyak mengenal jihad. Aku tidak menyesali diri jika seseorang laki-laki yang lebih baik dari aku, karena aku tahu dia pasti lebih baik daripada aku. Aku tidak akan berperang hingga mereka membawa sebuah pedang yang mempunyai 2 mata dan 1 lidah. Lalu ia berkata, ini mukmin atau ini kafir. Artinya dia tidak mau ikut-ikutan dalam fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Kemudian Ali bin Zaid dari Hasan juga berkata, ketika fitnah terjadi orang-orang bertanya siapa sahabat yang terbaik. Karena sahabat ada yang menjadi 2 kubu, ada yang bersama Ali, ada yang bersama Muawiyah pada saat itu. Umumnya semua ikut, gitu kan. Tapi saat melepaskan diri, maka pada saat selesai semua fitnah itu, orang-orang banyak bertanya, siapa sahabat yang paling baik nih? Sahabat Nabi yang sekarang masih hidup. Maka serentak seluruh wilayah Islam pada saat itu menyebutkan Sa'ad ibn Malik. Karena dia sama sekali tidak ikut-ikut. Kemudian juga disebutkan Umar ibn Sa'ad, anaknya beliau bernama Umar. Dia berkata bahwasanya Amir, ya, bahwa dari Umar bin Sa'ad dari ayahnya, bahwasanya Amir anaknya datang kepadanya, dia berkata, anakku, apakah engkau memintaku menjadi kepala fitnah? Jadi anaknya Sa'ad sempat berkata, wahai ayah, kenapa engkau tidak ikut-ikutan? Gitu kan? Mungkin kau bisa menjadi penengah, menjadi pelurus. Kata Sa'ad, wahai anakku, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai kepala fitnah? Demi Allah, sampai aku diberi sebilah pedang. Jika aku gunakan untuk menebas seorang muslim, maka ia tidak mempan. Artinya percuma, kalau aku pun diberikan sebuah pedang, aku tidak akan pakai untuk berperang. Jika aku gunakan untuk menebas orang kafir, maka ia akan membunuhnya. Maka kalau pedang itu dikasih untuk memerangi orang kafir, aku akan membunuhnya. Karena aku telah mendengar sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul ghaniyul hafiyul taqi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang selalu merasa cukup, yang tersembunyi, tidak banyak dikenal oleh orang, artinya tidak ikut-ikutan mencari-cari kedudukan, dan juga orang yang bertakwa. Kemudian juga dikatakan dalam buku ini masih dijelaskan masalah fitnah, saat menyingkir dari fitnah sehingga meraih keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Imam Az-Zahabi mengatakan rahimahullah, saat menjauh dari fitnah, dia tidak pernah ikut dalam perang Jamal, tidak pernah ikut dalam Siffin, tidak pernah ikut dalam tahkim, bahkan memerangi Khawarij saja dia tidak ikut-ikutan. Padahal dia kapabel sekali untuk menjadi khalifah. Kedudukannya agung, semoga Allah meridainya. Jadi memang beliau punya kedudukan yang luar biasa. Ya. Beliau menyelamatkan diri dari fitnah itu. Kemudian selanjutnya yang ke-14 adalah zuhud. Beliau terkenal juga dengan zuhudnya. Zuhud artinya mendahulukan akhirat dari dunia. Seperti kalau lagi azan, kemudian ada orang lagi aktivitas, maka dia meninggalkan pekerjaannya untuk sholat misalnya. Maka itu dikatakan zuhud. Ada orang ingin menabung dengan ingin bersedekah. Ada orang yang minta, maka dia bersedekah. Maka ini namanya zuhud. Mendahulukan akhirat dari dunia. Ada pemahaman keliru di tengah-tengah masyarakat kita, dianggap zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini keliru. Sehingga mereka menggunakan baju yang kotor, mereka memakan roti yang kering. Ini semua tidak benar. Bukan ini definisi zuhud. Makanya kita temukan sahabat-sahabat yang dianggap pemimpin zuhud. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Mereka orang-orang yang mampu. Mereka punya kemampuan secara finansial, tapi mereka selalu mendahulukan akhirat dari dunia. Dikatakan dalam buku ini zuhud Sa'ad, ya, terhadap kepemimpinan. Jadi dia dimasukkan dalam masalah itu. Disebutkan bahwasanya Sa'ad pernah ditawarkan oleh beberapa orang untuk menjadi khalifah.
Maka saat pun ya, didatangi juga oleh anaknya sendiri yang bernama Umar sambil berkata, wahai ayah, apakah engkau rela menjadi seorang yang tinggal di pedalaman? Karena pada saat terjadi fitnah, saat sempat tinggal jauh dari luar kota Madinah. Kemudian beliau mengembala kambing. Orang-orang yang lain semua sahabat lagi di Madinah. Ada yang coba meredam fitnah, ada yang terkena fitnah. Jadi luar biasa gitu. Maka saat pun menyendiri lalu mengembala kambing, gak ikut-ikutan. Anaknya berkata, wahai ayahku, apakah engkau rela menjadi seorang yang tinggal di pedalaman mengurus domba-domba? Sedangkan di Madinah orang-orang berebut kekuasaan. Maka saat memukul dada anaknya, maksudnya menepuknya sambil berkata, diamlah wahai anakku. Aku telah mendengarkan sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, punya kekayaan dan suka bersedekah, serta khafi, suka menyembunyikan amal-amal solehnya atau tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang ramai. Ini termasuk masuk dalam bab, dan hadis ini juga sering dipakai oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentunya, hadis sahih, masuk dalam bab zuhud, dan hadis ini selalu dipakai oleh para ulama-ulama untuk berpegang pentingnya menyatukan antara ketakwaan, patuh pada Allah, kekayaan yang suka disedekahkan, dan sukanya menyembunyikan amal soleh dan tidak ikut-ikut fitnah. Dan ini keluar diriwayatkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sa'ad juga membela saudara-saudaranya. Ya, pada saat itu, kalaupun misalnya ditanya, beliau tidak ikut-ikutan fitnah, tapi beliau membela saudara-saudaranya, gitu kan. Di antaranya ini apa namanya? Setelah zuhud ya, setelah manakib yang ke-14, kelebihan yang ke-14, kelebihan yang ke-15, beliau membela saudara-saudaranya yang dianggap benar. Dan pada saat itu, Sa'ad radhiyallahu anhu memang mengeluarkan statement tentang benarnya perilaku Ali radhiyallahu anhu. Dan ini sudah kita jelaskan pada saat Ali, di zaman menjelaskan Ali radhiyallahu anhu bagaimana Ali memang dalam posisi yang benar. Pada saat terjadi perang Jamal, pada saat terjadi perang Siffin, antara Ali radhiyallahu anhu dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Dan ini memang Ali dalam posisi benar pada saat itu. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar riwayatnya. Tapi saat termasuk orang yang membela Ali pada saat itu cuma tidak ikut-ikutan perang. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Qais bin Abi Azim, ini salah satu tabi'in rahimahullah, berkata, aku berada di Madinah, ketika itu aku sedang berkeliling di pasar. Aku tiba di batu-batu yang berminyak, maksudnya penjual-penjual minyak yang sedang berkumpul. Aku melihat orang-orang berkerumun di sekitar seorang pengendara kuda. Dan di atas punggung kuda itu ada seseorang yang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Sementara orang-orang berdiri mengelilinginya dan mendengarkan apa yang sedang orang itu sampaikan. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas lewat. Lalu Sa'ad mengatakan kepada saya, siapa orang ini dan dia lagi ngomong apa? Maka saya berkata, orang itu sedang mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Lalu Sa'ad melangkah maju, orang-orang minggir memberinya jalan, sampai Sa'ad berdiri di depan laki-laki tersebut dan berkata, wahai orang ini, atas dasar apa engkau mencaci Ali bin Abi Thalib? Bukankah Ali adalah orang pertama yang masuk Islam? Bukankah dia orang pertama yang sholat bersama Rasulullah SAW? Bukankah dia orang yang paling zuhud? Bukankah dia orang yang paling berilmu? Bukankah dia menantu Rasulullah SAW, suami dari putrinya? Bukankah dia pemegang panji Rasulullah SAW dalam peperangan beliau? Kemudian saat menghadap kiblat dan berdoa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya orang ini telah mencela salah satu dari walimu. Maka jangan engkau bubarkan kumpulan ini sampai engkau perlihatkan kekuasaanmu. Maka kata Qais yang meriwayatkan kisah ini, demi Allah, kami belum bubar hingga kedua kaki kuda orang tersebut terbenam dan orang itu terpelanting, kepalanya membentur batu dan akhirnya pecah sehingga otaknya kelihatan dan dia mati seketika. Jadi ini riwayat yang menjelaskan bagaimana perilaku Sa'ad yang membela sahabat yang dianggap benar oleh beliau pada saat itu. Juga ada poin selanjutnya, kesabaran Sa'ad. Bagaimana Sa'ad sangat sabar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini. Di antaranya riwayat pada saat akhir hidup beliau sempat buta matanya di Mekah. Dan orang-orang pun banyak berbondong-bondong mendatangi di akhir hidupnya. Banyak meminta didoakan dan Sa'ad doakan, dan kita sudah bilang Sa'ad adalah mustajab doa. Maka orang-orang pun pada datang minta didoain. Sampai akhirnya datang seseorang kepadanya berkata, wahai Sa'ad, ya, tepatnya ini Abdullah bin Sa'id rahimahullah, seorang tabi'in berkata, aku mendatangi Sa'ad dan pada saat itu aku masih belia, masih belasan tahun, dan kebetulan dia hafal Quran, si Abdullah bin Sa'id, dan suaranya bagus termasuk qari Mekah.
Maka aku pun memperkenalkan diri kepadanya, lalu kemudian saat berkata, engkaukah orang qari'nya orang-orang Mekah? Maka aku menjawab benar. Lalu dia menyebutkan kisah dan akhirnya, maksudnya dia menceritakanlah kisahnya dia, bagaimana dia hafal Quran dan seterusnya. Kemudian pada saat itu aku berkata kepadanya, paman, jadi Abdullah bin Said ini berkata kepada Sa'ad, paman, engkau mendoakan orang-orang sampai orang-orang itu selesai dari permasalahannya. Mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri sehingga Allah mengembalikan penglihatanmu? Maka Sa'ad tersenyum lalu berkata, anakku, ketetapan Allah atasku lebih baik daripada penglihatanku. Artinya, kalau Allah sudah tentukan yang seperti ini, ya sudah. Berarti ini pasti yang terbaik buat aku. Maka aku akan pasti menerimanya. Aku pasti akan menerimanya. Dan ini bentuk kesabaran dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir adalah kematian beliau, ya, sebagai penutup seperti biasa. Maka di akhir hidup beliau, radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia dalam kondisi buta matanya, dan ulama mengatakan beliau telah tersatukan di dalam dirinya beberapa poin. Yang pertama, beliau mati sebagai sahabat Nabi, kemudian juga sebagai mujahid yang cukup banyak, ya, menghadapi kiprah di kancah peperangan. Kemudian juga beliau meninggal dalam kondisi buta matanya. Dan ada sebuah hadis Bukhari yang berbunyi, tidak ada seorang hamba yang aku ambil kedua matanya, penglihatannya, kemudian dia sabar, kecuali akan balas dengan dia surga. Jadi hampir semua permasalahan yang berhubungan dengan surga direbut oleh Sa'ad. Dia pernah ikut berjihad. Dan kata Nabi SAW, dua telapak kaki yang tersentuh dengan debu medan perang, dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan, orang kafir yang terbunuh oleh seorang mukmin di kancah peperangan tidak akan bersatu dengan mukmin yang membunuhnya. Artinya dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka ini juga fadilah, ikut jihad. Dia sebagai sahabat Nabi, semua peperangan bersama Nabi diikutin sallallahu alaihi wasallam, dapat jaminan surga dan juga meninggal dalam kondisi buta, sementara buta ini adalah balasan surga juga bagi orang yang mengalaminya kalau dia bersabar. Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah ini seorang tabi'in, anaknya Sa'ad, ya, lahir di zaman Umar bin Khattab. Ia berkata, pada saat ayahku menghadapi kematian, kepalanya berada di pangkuanku. Aku menangis, lalu ayahku mengangkat kepalanya kepadaku. Dia berkata, anakku, apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab, kedudukanmu dan apa yang aku lihat padamu. Artinya aku sangat mencintaimu ayah, dan aku juga sedang melihat kamu dalam kondisi seperti ini, keadaanmu mau meninggal. Dia berkata, anakku, jangan kau menangis karena Allah tidak akan menyiksa aku. Sungguhnya aku termasuk penghuni surga. Maka Imam Az-Zahabi menanggapi statement ini mengatakan, saat benar, demi Allah, tentu keselamatan telah Allah berikan kepadanya. Az-Zuhri juga berkata bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi ajalnya, dia meminta jubah dari wol bekas. Jadi ada baju wol yang sudah sangat tua milik beliau. Beliau berkata, kafanilah aku dengan baju ini. Aku dulu memakainya pada saat menghadapi orang-orang musyrikin di perang Badr. Lalu aku menyimpannya untuk hari ini, maksudnya untuk kematian. Lalu kemudian Sa'ad pun meninggal seperti normalnya orang-orang meninggal, bukan di kancah peperangan. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, sempat berkata pada saat meninggal, ketika saat wafat dan gerandanya dihadirkan, aku datang kepadanya, aku menangis dan berkata, sisa dari sahabat Rasulullah SAW yang terpilih. Saat pun akhirnya wafat di gubuknya di wilayah Al-Aqiq yang berjarak 10 mil dari Madinah. Lalu dia dipikul di atas pundak-pundak kaum muslimin ke Madinah, dan Marwan ibn Hakam, gubernur Madinah pada saat itu, dan istri-istri Nabi SAW yang masih hidup ikut mensolatinya. Dan saat pun akhirnya dikuburkan di Baqi. Sebagai penutup teman-teman sekalian, yang kita penting adalah, yang kita harus tahu, ini kisah Sa'ad dan sudah berlalu. Apa kira-kira yang kita ambil darinya? Yang pertama, saudara, keyakinan adalah asas segalanya bagi seorang muslim. Dan puncak daripada keyakinan adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, Allah Maha benar, dan semua janjinya benar. Apa yang diceritakan tentang akhirat, orang kalau sholat, nih haji majelis ilmu begini dapat ini, orang kalau sholat dapat ini, orang kalau puasa, orang kalau jihad, orang kalau bersedekah, itu semua panduan hidup, bukan dongeng, bukan sebuah teori biasa. Memang sebetulnya adalah janji, dan setiap muslim harus jalan di atas janji itu dengan keyakinan. Sa'ad dan beberapa sahabat Nabi yang sudah kita jelaskan, dan insya Allah juga yang akan kita jelaskan ke depannya, semoga Allah berkahi, maka semua itu akan memberikan pelajaran kita, orang-orang yang mendahului kita dengan keyakinannya. Dan memang itu asasnya, yakin terhadap Allah dan yakin terhadap apa yang Allah janjikan.
Kita semua yang hadir di sini teman-teman sekalian, saya jamin dengan izin Allah, kalau Anda mempertahankan Islam Anda dan Anda meninggal sebagaimana Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, pasti masuk surga. Dan surga itu bukan dongeng, bukan sebuah cerita kosong, oh ada istana, bukan cerita Cinderella, cerita khayalan, cerita yang biasa orang-orang non-muslim buat. Kita ini punya wahyu. Wahyu itu informasi pasti, ya. Fakta yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu keraguan di situ bagi seorang mukmin, keyakinan di atasnya. Maka kita harus tahu semua itu benar. Yang dijanjikan istananya, dayang-dayangnya, bajunya, kebun-kebunnya, makanannya, segala macam. Apapun yang akan dilalui semuanya sama. Dan kisah Sa'ad serta orang-orang yang sebelum kita yang saleh dan telah mendahului kita, dan Allah sekarang sampaikan kita di sini. Dengan izinnya saya bisa menyampaikan, teman-teman mendengarkan. Ini peringatan dari Allah ke saya dan kepada Anda sekalian, agar kita mengambil pelajaran dari mereka. Inilah orang yang sudah meyakini dan telah melalui hidupnya. Mereka sudah mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jadi itu bukan dongeng. Itu asas bagi seorang muslim. Yang kedua, berpegang pada kebenaran dan berdiri di atasnya adalah kendaraan seorang muslim. Kalau tadi ya, dia meyakini semua. Berpegang pada kebenaran itu sehingga kita siap mati untuknya, berkorban untuknya adalah kendaraan kita menuju ke akhirat. Itu harus juga dilakukan. Ada orang fakir miskin lewat, yakinlah, gitu kan? Yakin itu adalah perintah Allah, akan ada balasannya, dan jadikan itu sebagai kendaraan kita menuju akhirat. Kalau kita jadikan sebagai kendaraan, kita akan cari kendaraan yang terbaik. Jangan berikan yang pas-pasan, berikan yang paling baik dari kita. Itu juga pelajaran yang luar biasa, gitu kan? Berdiri di atas dua hal ini, menjadikan sebagai pegangan hidup keyakinan itu, dan menjadikan ya, kendaraan dalam kehidupan kita akan membuat seorang muslim dan muslimah tidak pernah lagi ragu dalam menjalani apapun di muka bumi ini. Sampai pada tingkat Sa'ad radhiyallahu anhu menyeberangi sungai, memimpin pasukan, dan pada saat itu mayoritas pasukan muslimin yang 30.000, mayoritasnya kata ahli sejarah bukan ahli perang, bukan orang yang biasa berperang, orang yang keterampilannya sederhana sekali dibandingkan dengan 240.000 pasukan Rustum yang semuanya itu adalah militer, pasukan militer, memang pasukan perang, memang ahli, punya keterampilan, belajar. Tapi saudaraku, kelebihan yang ketiga, yang poin yang saya ingin titikkan yang ketiga adalah poin bahwasanya kemenangan diberikan oleh Allah bukan karena jumlah, bukan karena keterampilan semata. Berapa banyak kisah yang kita dapatkan dari kisah para sahabat di Badr misalnya. Berapa banyak sahabat yang dinukil dalam riwayat Bukhari, mereka mengatakan, ada orang kafir Quraisy yang saya pas mau tebas lehernya, lehernya sudah terbang duluan. Ditebas. Kata ahli sejarah mengatakan, dan ulama-ulama hadis menanggapi riwayat Bukhari itu mengatakan, malaikatlah yang menebas leher mereka. Ada di antara mereka yang baru mau ditusuk, sudah tertusuk dengan sendirinya. Gitu kan? Ada yang tangannya terpotong. Lalu setelah perang kata Nabi SAW, kalau maukah kalian tahu perbedaan antara korban kalian dan korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, korban para malaikat, di setiap tebasan ya di leher atau di tangan, di tempat yang sudah terpotong itu, karena akan temukan ada luka bakar, karena mereka memiliki pedang yang terbawa dengan api ya, dari api neraka. Maka seperti itulah artinya gini, betul kita butuh, nanti di poin setelahnya yang keempat, kita butuh teman-teman sekalian untuk berperang itu butuh keterampilan. Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair tulhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Persiapkan dari diri kalian, gitu kan? Semua potensi, ya, energi yang kalian bisa untuk ya menakut-nakuti dan mengalahkan musuh-musuh Allah. Memang situ kita dianjurkan. Nabi SAW sudah suruh kita melempar, ya, lompat, tombak, memanah, bisa yang tidak merusak, ya, atau tidak melanggar agama dibolehkan. Para sahabiat kita tahu cerita-cerita mereka, mereka mahir dalam berperang, ya, menunggangi kuda. Seperti Nusaybah binti Ka'ab, Ummu Umarah yang sangat terkenal. Dan saya sampai memberikan nama anak saya yang pertama Nusaybah karena saya terkagum sekali dengan kisah beliau. Kata Nabi SAW, dimanapun panah orang-orang Quraisy terarahkan kepada saya di perang Uhud, pada saat lagi terdesak saya temukan ya, pedang Nusaybah binti Ka'ab mematahkannya. Jadi Nusaybah mahir memanah, mahir memain pedang, mahir menunggangi kuda. Kita juga sudah ceritakan Sofia, ya, binti Huyai, bukan Sofia, maaf, Sofia binti Abdul Muttalib, tante Nabi SAW, yang terkenal dengan punya kemahiran. Dan insya Allah mudah-mudahan satu waktu nanti
kalau Allah mudahkan setelah kita bahas sahabat-sahabat laki-laki ini ada bahasan tentang sahabat-sahabat perempuan, itu bagaimana mereka punya kiprah-kiprah yang sangat besar di kancah peperangan dan tidak pernah kita temukan ada larangan kecuali memang kalau ada masalah-masalah yang haram ya. Kalau sesama perempuan misalnya, insya Allah tidak ada masalah. Apalagi memanah, hadis memerintahkan memanah, melempar tombak, berenang dan menunggangi kuda ini, itu bukan untuk laki-laki saja, tapi untuk semuanya. Adakah metode olahraga memanah sesuai dengan sunnah? Tentu saja yang ada adalah disuruh memanah, gitu kan? Kalau metodenya saya belum pernah secara khusus dapatkan kalau ada metode khusus ya. Tapi insya Allah sih setahu saya ya, sepengetahuan sebatas saya tahu, memanah akan sama saja dari zaman dulu sampai sekarang, cuma perbedaan dengan bentuk alatnya saja, gitu kan? Intinya coba dijalankan karena itu adalah perintah Nabi SAW, diniatkan untuk mendapatkan pahalanya, insya Allah sudah bisa. Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan keburukan untuk Usama bin Qatadah. Apakah kita dibolehkan mendoakan keburukan untuk orang lain? Tentu saja boleh kalau dia zalim. Kan gitu. Karena dia zalim. Anda terzalimi, tidak ada hijab antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Nabi SAW begitu kan? Hati-hati kepada Muadz bin Jabal waktu beliau diutus jadi dai ke Yaman. Dalam hadis Bukhari beliau mengatakan, "Ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab." Ahli kitab di sana Yahudi dan Nasrani, yang pertama kau dakwain adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka terima, maka perintahkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka terima, perintahkan mereka mengeluarkan zakat dari orang kaya diberikan ke orang miskin mereka. Kalau mereka terima, perintahkan mereka puasa setahun sekali dari Ramadan. Kalau mereka terima, suruh mereka haji bagi yang mampu. Setelah Nabi SAW menjelaskan masalah, lalu Nabi mengatakan, dan hati-hati hai Mu'adz dengan harta-harta mereka. Jangan sampai kau melakukan kezaliman. Karena orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang kafir ya. Jadi orang kafir tetangga kita tidak ada urusan sama kita. Lalu kemudian kita tiba-tiba gangguin dia. Terzalimi. Orang kafir nggak apa-apa diambil mobilnya misalnya. Dia terzalimi. Kalau dia berdoa sama Allah, khusus orang yang terzalimi, orang kafir pun diijabah sama Allah. Nah, saat di sini waktu selesai pembebasan Persia, maka Umar bin Khattab menobatkan jadi gubernur. Dia yang pegang. Dan gubernur ini bukan kayak kita di Indonesia sekarang. Yang gubernur kan paling cuma mungkin DKI misalnya. Atau wilayah-wilayah tertentu saja kecil. Kalau gubernur zaman dulu itu besar. Wilayah kekuasaannya seluruh Persia, Irak, Iran, Rusia, semuanya di bawah Sa'ad. Jadi ini seperti kekuasaan kerajaan sendiri. Pada saat itu dia difitnah oleh Usama bin Qatadah tadi. Difitnah, dikatakan dia sholatnya tidak benar. Gitu kan. Maka Umar bin Khattab tadi saya sudah sebutkan, tradisi beliau kalau beliau dapat laporan, maka beliau menarik dulu gubernurnya itu, karena tidak bisa komunikasi seperti sekarang mudah via telepon atau datang dengan cepat dengan pesawat, maka dipanggil ke Madinah baru diluruskan gitu. Ternyata tidak benar dan sempat Umar menawarkan kembali agar saat kembali, tapi saat sudah tidak mau. Dan saat sempat berkata, ya Allah, kalau seandainya hambamu itu si Usama bin Qatadah, dia melakukannya itu karena ingin membuat fitnah, karena ria, ya, karena memang mau memecahkan kaum muslimin, maka susah, panjangkan umurnya, berikan dia kefakiran dan juga ya berikan kepadanya berbagai macam fitnah. Jadi di sini saat terzalimi sampai Umar bin Khattab mencopot dari jabatannya, maka dia pun mendoakan masalah itu. Jadi boleh saja, ya, itu bukan hal yang salah. Tadi dikatakan apabila kisah sejarah seperti ini dijadikan film, ditakutkan artis yang memerankan tidak setara dengan ahli maksiat. Bagaimana kalau dijadikan film animasi? Ini masih khilaf di antara ulama tentang masalah itu, tentang boleh atau tidak ya, kalau masuk dalam pendidikan. Seperti misalnya membuat buku, gitu. Umumnya ulama mengatakan kalau dia tidak utuh dalam bentuk manusia, misal seperti teman-teman yang sudah paham sunnah tentunya, mereka kalau buat buku tentang kisah sahabat ini pasti daerah wajah gambar itu dihilangkan gitu kan. Sementara yang lainnya pakaian, tangan itu biasa saja. Ini yang saya tahu dibolehkan. Tapi kalau dia utuh dibuat alisnya, matanya, nanti kesannya seperti itu, maka itu tidak dibolehkan. Ini Allah alam yang saya tahu. Kerajaan atau wilayah manakah yang masuk ekspansi wilayah Islam yang menerima tawaran dengan damai dan tanpa peperangan? Kalau tidak semua wilayah tentu diekspansi dengan peperangan ya. Jadi seperti misalnya Taif, kalau di Saudi ya. Kemudian Tabuk, wilayah Tabuk, perang Tabuk. Nabi SAW ke sana dan orang-orang Romawi tidak ada yang berani keluar. Wilayah itu ditinggalkan sama mereka. Beberapa suku-suku Arab pada saat itu.
itu juga termasuk. Kemudian setelah Amr bin As masuk ke Mesir, maka Tunis, Jazair, Maroko juga masuk dengan damai, ya, bukan dengan peperangan, gitu kan. Ditawarin Islam, mereka masuk Islam kaumnya, sampai kita tahu di sana berdiri kerajaan-kerajaan besar Islam seperti Murabitun, Muwahhidun, itu kan ada memang wilayah-wilayah yang akhirnya mereka mengekspansi Islam ke Spanyol, gitu kan. Jadi itu wilayah-wilayah yang kurang lebih yang masuk damai. Termasuk Indonesia masuk dengan dakwah kan, dengan damai, bukan dengan peperangan. Pada saat berperang Rasulullah SAW masih ada di tengah sahabat. Firman Allah dan hadis Rasulullah belum selesai dan sempurna seperti saat ini. Kenapa pada saat ekspansi yang ditawarkan adalah kitabullah dan hadis Rasulullah? Pada saat itu pun belum dikumpulkan dan dibukukan. Maksudnya adalah kami akan beritahukan kepada kalian apa itu hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti harus dalam bentuk buku dikasih, gitu kan? Itu yang dimaksud, artinya kami akan sampaikan kepada kalian hukum Allah Tuhan kami dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Ini loh hukum-hukumnya, kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dan itu pada zaman-zaman dulu memang sudah ada ahli-ahlinya, ya, ada ulama-ulama. Nanti maksudnya ulama akan ditaruh di wilayah-wilayah tersebut, akan mengajarkan kepada mereka. Mengapa Rasulullah SAW ikut berperang bila beliau tidak diizinkan membunuh? Ya, tentu sebagai pemimpin, sebagai contoh, gitu kan? Beliau bukan tidak diizinkan membunuh, ya. Artinya beliau menghindari masalah membunuh itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala memang menekankan kepada Nabi Muhammad SAW tidak membunuh kecuali memang orang yang diinstruksikan, gitu kan? Orang yang diinstruksikan. Makanya Nabi SAW tidak membunuh secara khusus, artinya tidak masuk kemudian berperang melawan orang-orang khusus. Beliau mendoakan, ya, kemudian beliau memberikan instruksi-instruksi, itu yang beliau lakukan, ya, dan itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Nabi SAW pun kalau menemukan orang-orang yang harus dibunuh, beliau menyuruh sahabat-sahabatnya. Nabi SAW tidak melakukannya secara langsung. Apa hikmah, kenapa, ya Allahu alam, ya, saya tidak bisa bahas terlalu jauh masalah itu, tapi yang jelas begitulah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Bagaimana pandangan Pak Ustadz terkait kalau bangsa yang kuat pasti akan mengalahkan bangsa yang lemah? Dan jika kita berkaca begitu kuat dan hebatnya kaum muslimin di masa lalu, kemudian jika kita kaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia dan muslim khususnya saat ini sedang digempur dengan begitu dahsyatnya, dan strategi dengan strategi dengan strategi apa ini? Saya tidak. Namun pasti efek hancurnya, dengan strategi pelan, namun pasti efek kehancurannya. Apa yang sedang ditanyakan? Maksudnya bagaimana mungkin, ya, konsep ini, ya, bagaimana pandangan Ustaz terkait kalau bangsa yang kuat pasti akan mengalahkan bangsa yang lemah. Kalau saya menilai kuatnya itu karena adanya pegangan, ya. Tentu bangsa kuat akan mengalahkan bangsa-bangsa yang lemah, dan kekuatan dalam Islam dibahasakan adalah kekuatan dari sisi pegangannya kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, berpegangnya pada hukum-hukum Allah. Dan saya sudah pernah bahasakan kelemahan umat Islam sekarang justru kena jauh dari hukum Allah. Pada saat kita meninggalkan kitabullah, kita meninggalkan sunnah Nabi SAW, kita tidak lagi berjihad, mengumandangkan Islam, menyebarkan Islam, sibuk dengan fitnah di dalam kita, maka seperti ini keadaannya. Saya melihat sekarang keadaan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia ini, karena kita sekarang sedang termakan dengan arus fitnah yang disebarkan oleh orang non-muslim. Ya, dan itu tujuan utamanya agar umat Islam tidak mengekspansi agamanya. Itu tujuannya sebenarnya. Kita disibukkanlah dengan tontonan-tontonan, dengan perlombaan-perlombaan yang dibuat, perlombaan musik lah, menjadi artis lah, menjadikan semua itu sebagai target hidup. Bahkan sampai anak kecil pun ditanya mau jadi apa, mau jadi artis, gitu kan. Jadi targetnya itu bukan menjadi orang yang saleh, hafal Quran, bukan lagi itu. Itu dianggap kolot semua. Kita tersibukkan dengan itu semua sehingga kita tidak lagi, ya, menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelemahan. Dan ini yang saya katakan tadi, kita harus kembali memang, nggak bisa enggak. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada kisah para sahabat yang mulia. Ini hal insya Allah yang akan membangkitkan kembali umat Islam. Dan Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, kebatilan yang teratur dengan rapi itu akan mengalahkan kebenaran yang semberawut, gitu kan? Dalam arti kata sini semberawut memang dia tidak punya landasan, tidak punya berpegang. Statement yang lain dari para ulama salaf kita, kalau tidak salah seorang tabi'in pernah mengatakan,
kaum muslimin selalu menang dalam kancah peperangan, itu dikarenakan karena di peperangan di situ mereka punya hubungan dengan Tuhannya Allah dan tidak ada kemaksiatan. Sementara musuhnya pasti lebih kuat dari sisi senjata, dari sisi persiapan, dan itu sudah dari dulu pasukan musuh pasti lebih kuat. Sampai hari kiamat mungkin akan terjadi hal yang sama. Dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka justru karena kepatuhannya kepada Allah. Kalau seandainya di pasukan muslimin ada dan muslimin memenangkan pasukan dari orang kafir karena kemaksiatan mereka kepada Allah. Kalau seandainya muslimin juga bermaksiat kepada Allah, maka pastilah kemaksiatan itu, ya, maaf ini statement Umar kepada Sa'ad memang, saya lupa tadi sampaikan. Jadi sempat Umar mengatakan hati-hati wahai Sa'ad, karena pasukan muslimin diberikan kemenangan oleh Allah karena dekatnya mereka kepada Allah, patuhnya kepada Allah, dan karena maksiatnya musuhnya, ya, musuh mereka kepada Allah. Sementara jumlah mereka lebih banyak, kekuatan mereka lebih besar, ya, persiapan mereka lebih besar. Kalau seandainya di pasukan muslimin ada perbuatan dosa, jangan sampai kau menganggap remeh dosa sekecil apapun, karena kalau ada maksiat di tengah-tengah umat Islam yang kalian mempertemukan dengan maksiatnya orang kafir, itu kekeliruan yang fatal. Karena maksiat yang kecil dari orang muslim sudah cukup untuk diimbangkan dengan dosa besarnya orang kafir. Karena mereka faham hukum, jadi kan mereka faham hukum. Maka pastinya dengan kekuatan yang mereka miliki, persiapan yang mereka miliki, mereka akan mengalahkan kalian. Jadi memang seperti itu gambarannya, ya. Terinspirasi dari bahasan sahabat Sa'ad bin Waqqas tadi, bagaimana jihadnya para wanita saat ini menghadapi faham Syiah. Ya. Tentu saja Syiah sudah saya sering bahasakan, ya. Syiah adalah pemahaman yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, gitu kan. Kalau saya melihat Syiah ini sekarang lebih cenderung seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Mengaku Islam tapi bukan Muslim, gitu kan. Karena mereka mengatakan Quran kurang, sahabat dikafirkan, cari masalah dengan kaum muslimin, di musim haji buat masalah, di Syria bantai orang, rusak masjid, bikin kacau semuanya, gitu kan. Dan saya sudah pernah bahasakan, tidak ada alasan orang-orang Syiah ini betul mereka dibentuk oleh orang kafir, dan kelihatan kok orang-orang pakai akal sehat tuh. Tidak ada alasan orang Syiah menyerang ahli sunnah. Apa kira-kira alasannya? Kalau mereka mengatakan Ali ditokohkan, misal, adakah ahli sunnah yang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu? Tidak ada. Kita semua mengatakan Ali sahabat Nabi yang mulia, anak mantunya Nabi, kita hormatin, kita bahas sejarahnya, dan pada saat saya bahas Ali bin Abi Thalib panjang lebar saya bahas masalah itu. Fatimah radhiyallahu anha istri Nabi, istri Ali radhiyallahu anhu, kita katakan al-batul, ya, sifatnya yang sangat dekat dengan Nabi SAW radhiyallahu anha, terkenal, gitu kan, dipuji oleh ahli sunnah. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, bahkan Husain di kasus Karbala ahli sunnah mengatakan mati syahid, gitu kan? Mati syahid, dan yang membunuhnya zalim. Datanglah kelompok Syiah ini yang mengaco-ngacokan semuanya. Dasarnya karena pendirinya orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Sayangnya kaum muslimin di Indonesia ini banyak tidak faham masalah itu. Bahkan saya yakin banyak simpatisan Syiah yang tidak faham apa sebenarnya Syiah. Kalau mereka faham, mereka nggak bakal ikut di situ. Ini jelas-jelas bisa kitabullah dikatakan kurang. Bagaimana caranya? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan az-dzikra dan kami akan menjaganya, lalu mereka bilang kurang. Mereka punya 49 juz. Ini dari mana ini? Sahabat-sahabat Nabi, dasarnya Abdullah bin Sabah ingin menyerang Nabi SAW, tapi tidak bisa. Kalau serang Nabi langsung kebongkar kedoknya, diseranglah orang-orang terdekatnya. Abu Bakar, Umar, siapa orang-orang ini? Mertua Nabi SAW. Aisyah, istri Nabi SAW. Kita sudah tahu konsep dalam Islam. Kalau orang meninggal, tidak cerai suami istri akan bersama di surga. Aisyah sampai meninggal tidak pernah diceraikan oleh Nabi SAW. Maka menjadi istrinya di surga. Dan ada hadis Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan berbunyi, saya dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita ahli surga. Gitu kan? Jadi sudah disebutkan, dan ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna ajma'in. Tapi mereka lakukan hal-hal tersebut, gitu kan. Akhirnya berkembanglah kemana-mana. Tapi tidak pernah ada negara yang ahli sunnah berkuasa mengikuti sunnah Nabi, kayak Indonesia, kayak Saudi, kayak negara-negara Islam yang lain. Ada Syiah di dalam, Syiahnya diganggu. Nggak pernah tuh. Nggak pernah ada dalam sejarah ahli sunnah tuh, Syiah diganggu. Tapi kalau Syiah berkuasa pasti membunuh ahli sunnah. Bukan cuma mengganggu ya, membunuh, membantai, merusak masjid. Karena dianggap kafir bagi mereka. Ini bahaya sekali, gitu kan. Jadi memang ini pemahaman yang sudah tidak boleh ada di tengah-tengah umat Islam, nggak boleh, gitu kan. Dan jangan terpengaruh mengatakan, oh Syiah itu banyak dari mana, gitu. Nggak ada banyaknya, jumlahnya sedikit, cuma tahu menakut-nakuti umat Islam, nggak ada.
Salah satu ulama di Saudi kemarin pas diskusi dipertemukan dengan tokoh-tokoh Iran, kemudian saya punya cuplikannya di WhatsApp kebetulan. Kemudian dia bilang, waktu dikatakan bagaimana kalau kita menyatukan dua madhab ini? Kata beliau, dari mana dua madhab? Katanya dua madhab besar. Dari mana besar? Anda ini Syiah mengaku besar dari mana? Gitu. Dari berapa jumlah kalian dan di mana? Dan apa pemahaman kalian? Pemahaman apa? Mengatakan Al-Quran kurang, mencaci maki sahabat-sahabat Nabi? Nggak mungkin sefaham dengan kita. Kalau Anda mau, lebih baik disarankan oleh para ulama Sunni, lebih baik Syiah buat agama sendiri. Ngaku agama Syiah, terserah mau buat ibadah apa silahkan. Tapi kalau ngaku Muslim mengatakan Quran kurang, nggak mungkin, gitu kan? Nggak mungkin. Jadi peran kita memang harus memerangi, nggak boleh. Kita perangin dengan dakwah, dengan kita sampaikan, gitu kan? Luruskan pemahaman mereka. Memang begitu, setiap ada kegiatan, Syekh Utsaimin ditanya, rahimahullah, kalau seandainya orang-orang Syiah sekarang sudah buka kampus-kampus, punya sekolah, buat seminar-seminar, apa yang kita harus lakukan? Kata beliau, lawan mereka dengan double. Kalau mereka punya seminar satu, kita buat seminar 2, 3. Mereka punya kampus satu, kita buat 3 kampus. Nanti insya Allah masyarakat akan bedain kok itu. Kalau di negara-negara yang memang tidak bisa langsung divonis. Sayangnya Indonesia nggak seperti Malaysia ya. Malaysia langsung hukum pemerintahan, Syiah sesat, nggak boleh ada. Ditangkap kalau ada Syiah tuh di Iran, di Malaysia. Dianggap akan mengancam pemerintahan, dan itu sebenarnya pemikiran yang tepat ya. Memang mereka memang selalu bikin kacau. Begitu ada kekuatan pasti bikin kacau. Berapa banyak mereka pada saat di Madinah itu hari buat masalah, masuk ke kuburan Baqi, mau bongkar kuburannya Aisyah radhiyallahu anha, mau ngambil tanahnya, ribut sama polisi-polisi pada saat itu. Akhirnya jadi masalah, buat masalah. Ini pemahaman yang ngawur gitu. Bahkan sekarang di Iran mereka buat Ka'bah. Gitu. Ada Ka'bah. Di Iran itu ada 3 Ka'bah. Bukan 1, 2, 3 Ka'bah. Gitu kan. Ada 2 di satu tempat, ada 2 tempat, ada 1 lagi. Saya sempat lihat cuplikan Ka'bahnya. Itu sampai ada salah satu tokoh dari Saudi yang mengatakan, begini saja, daripada kalian buat masalah buat muslimin di musim haji, kan kalian sudah punya Ka'bah di Iran. Udah silakan. Ya, tawaf aja di sana daripada buat umat Islam buat masalah, gitu kan. Jadi nggak usah buat masalah, lebih baik buat agama sendirilah. Seperti itu memang mereka buat. Yang di dalam agamanya semua ancaman-ancaman. Bahkan yang aneh sekali, kalau antum lihat cuplikan fatwa-fatwanya mereka, fatwa yang aneh sekali. Saya tidak tahu sudah terima bahasa Indonesia itu, tapi dalam bahasa Arab ada. Kalau kita ketik di YouTube itu, fatwa-fatwa aneh para ulama Syiah. Itu apa ya? Kalau saya bahasakan fatwa lelucon. Gitu. Jadi musim haji, saya lihat salah satu tokohnya mereka mengatakan kalau musim haji ditanya oleh jamaahnya, boleh nggak kita pakai HP? Oh, kalau khusus laki-laki dia bilang, itu kalau pakai HP lagi ihram, tidak boleh HP-nya ditempelkan begini di telinga. Kalau begini batal hajinya. Kalau dibesarin speakernya baru tidak batal. Ini fatwa dari mana ini? Mana itu? Kelinci dianggap tidak boleh. Ini itu aneh-aneh. Tapi dalam bahasa Arab memang ya. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan satu waktu ada teman-teman yang terjemahkan bahasa Indonesia dan didatangkan cuplikannya. Biar orang-orang Syiah di Indonesia pun faham. Mereka nggak faham tuh. Fatwa-fatwa di sana tuh aneh-aneh gitu. Ya, aneh-aneh. Bagaimana dengan tokoh-tokoh yang mereka tokohkan, dari mana asalnya, apa sejarah hidupnya, semua kalau ditahu itu mereka tidak bakal ikut. Teman-teman sekalian, semoga Allah berikan hidayah. Apalagi di Indonesia ini memang kita sangat subur ya, karena orangnya umumnya apa yang disampaikan bisa diterima, kan gitu. Sampai di Saudi itu dibahasakan orang Indonesia ini orang yang paling lunak, sering apa yang dibahasakan ya sudah diterima saja, gitu kan. Gampang, pokoknya paling gampang, paling subur. Orang-orang kristenisasi yang nyebarin Kristen Indonesia mengatakan Indonesia adalah lahan paling subur buat kami. Karena mereka apapun disampaikan, apa yang dikasih, iya gitu kan. Nah. Jadi ini hal mendasar yang mesti memang diketahui. Kalau saya ditanya apa perannya, apa kiprahnya, kita harus yang pertama membaca tentang mereka itu siapa Syiah. Tadi saya sampaikan sebagian kecil saja. Setelah kita tahu, kita coba mengingatkan orang-orang terdekat buat kita. Mengingatkan semuanya. Yang bisa menjangkau instansi pemerintahan menyampaikan, sampaikan dalam keadaan mereka. Ceritakan, sampaikan apapun. Dan ini bukan jangan bohong, tidak ada kebohongan. Fakta-fakta lapangan cukup banyak yang bisa ditemukan. Beberkan, ini loh faktanya, mereka buat begini, dipaparkan, gitu kan. Kemudian di pengajian-pengajian, ustadz-ustadz harus gencar menyampaikan. Ini sudah harus, gitu kan. Dan Anda juga jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang disampaikan. Kalau Syiah itu begini, Syiah itu punya pasukan, Syiah itu punya apa, itu nggak ada. Semuanya itu cuman ngomong kosong yang, kalaupun misalnya ada, mereka mau buat apa? Mau bunuh umat Islam. Memang kita sudah tunggu kematian kok, gitu kan. Umat Islam tinggal, alhamdulillah kalau ada yang umat Islam yang dibunuh sama orang-orang yang mengaku muslim seperti ini, atau misalnya orang-orang kafir, mati syahid, gitu kan. Tinggal tunggu satu tembakan kemudian mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Siapa yang takut dengan itu?
Ahli sunnah tidak akan gentar dengan itu. Tapi kita tidak pernah buat masalah kepada siapapun. Dan ulama mengatakan, berperilaku dengan orang-orang Syiah ini sama persis perilaku Nabi SAW dengan orang munafikin di Madinah. Waktu Umar bin Khattab ingin menebas lehernya Abdullah bin Abi Salul, karena dia pimpinan munafikin, kata Umar, ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan. Karena jangan sampai nanti orang berbicara Muhammad membunuh sahabatnya. Artinya apa? Selama mereka mengaku muslim, kita tidak akan ganggu, kita dakwain, luruskan. Tapi kalau mereka buat kekacauan, ya perlu pelajaran, gitu kan? Perlu pelajaran, gitu. Keliru kalau mereka menganggap ahli sunnah itu tidak punya kekuatan, ngawurin. Kan gitu. Umat Islam itu, umat muslimin ahli sunnah tahu keyakinannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berapa banyak di kancah jihad terjadi. Mereka baru masuk, mereka baru belajar, mereka sudah banyak mendapatkan kemenangan-kemenangan. Itulah yang Allah perlihatkan. Jadi saya sarankan seperti itu. Apa hubungannya antara Syiah dengan penaklukan Persia? Ada sebagian ya, ahli sejarah yang mengatakan kemungkinan karena Persia takluk pada saat itu, sebagian orang-orang yang Persia yang memang tidak menerima itu mereka pura-pura masuk Islam, kemudian mereka akhirnya coba menyebarkan masalah. Tapi ini cuma berita ya, saya tidak punya referensi tentang masalah itu. Kalau yang saya tahu sih tidak ada hubungannya. Memang Abdullah bin Sabah yang mendirikan pemahaman Syiah sebagaimana saya jelaskan tadi. Mengapa saat tidak berdoa untuk kebaikan kaum muslimin pada saat fitnah antara Ali dan Muawiyah, malah memilih tinggal di pedalaman dan mengembala kambing? Saya tidak ada informasi masalah itu. Allahu alam, karena memang tidak dinukil kepada kita kisah, tidak mungkin dikarang-karang, gitu kan? Jadi saya tidak pernah dapat riwayatnya. Kenapa saat tidak berdoa agar fitnah kaum muslimin terangkat? Ada kemungkinan, bisa saja terjadi karena Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal sahibus sir, yang memang menyimpan rahasia Nabi SAW, itu pernah didatangi oleh Umar bin Khattab, dan Umar berkata, wahai Hudzaifah, apakah Nabi hitung saya termasuk orang munafik? Karena Hudzaifah tahu, gitu kan? Kata Hudzaifah, tidak ya Amir Mukminin, tidak. Waktu itu jadi raja, tidak. Maaf, kata Hudzaifah kepada Umar waktu itu, tidak wahai Umar, ya, sebelum jadi khalifah. Lalu kemudian kata Umar, kira-kira fitnah yang akan terjadi yang Nabi sudah sampaikan. Karena Nabi SAW, semua sahabat tahu masalah ini. Beliau pernah berdiri di sebuah batu di dekat masjid beliau, lalu beliau melihat dengan meletakkan tangan beliau di atas matanya, di keningnya, sambil mengatakan, sungguh saya telah diperlihatkan fitnah-fitnah yang masuk di depan-depan rumah kalian. Gitu kan? Maka artinya ini akan terjadi masalah nih di Madinah nanti. Gitu kan? Seperti itulah. Tapi Allah SWT tidak izinkan Nabi SAW pada saat itu untuk, itu kejadian nanti akan terjadi. Nabi SAW tidak punya wewenang untuk meluruskan atau memperbaiki atau mengingatkan masalah. Cuma mengatakan seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, kalau kalian sedang menghadapi fitnah itu, maka tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Patahkanlah pedang-pedang kalian. Gitu kan? Seseorang di antara kalian makin tertutup, maka makin afdal. Makin dia di rumahnya, maka makin lebih baik. Seperti itulah. Ya, jadi itu perintah dari Nabi SAW. Bukan mustahil hadis-hadis seperti ini sampai kepada saat dia tahu kalau itu memang Nabi sudah sampaikan, dan tidak mungkin terangkat fitnah itu karena memang Allah sudah takdirkan, kan gitu. Maka itu mungkin ya salah satu sebab yang bisa dikatakan kenapa saat tidak berdoa. Apa penyebab fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah, sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas berpihak, tidak ikut-ikutan dalam fitnah tersebut? Ini saya tidak bisa jawab sekarang, tapi saya sarankan teman yang bertanya kembali kepada kisah Ali. Ini kan serial sahabat kita yang ketujuh ya. Kita sudah pernah bahas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, ini yang ke-8. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kembali kepada kisah sahabat, di YouTube ada, sama seperti ini, pertemuan di masjid ini juga, yang setiap bulan kita lakukan, kisah tentang Ali radhiyallahu anhu. Saya panjang lebar ceritakan, karena itu kalau saya ceritakan akan panjang lagi. Apa sebab-sebabnya, gitu kan? Bagaimana proses terjadi perang Jamal, bagaimana keterlibatan Zubair sama Talha, dan saya jelaskan juga di zaman Talha, bahasan Talha dan Zubair. Kemudian bagaimana kondisi Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kondisi berkhianatnya masyarakat Irak. Itu panjang sekali kisahnya. Jadi bisa kembali ke situ. Seperti apa manaqib Sa'ad radhiyallahu anhu di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini tidak disebutkan secara khusus ya. Jadi yang menonjol dari beliau itu adalah jihadnya. Kalau kita temukan misalnya kisah sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan yang menonjol memang sedekahnya, Abdurrahman memang sedekahnya, gitu kan. Maka memang saat yang menonjol adalah jihadnya, perangnya. Tapi beliau adalah orang yang mampu,
Makanya pada saat beliau mau mewasiatkan tadi sepertiga hartanya, itu karena kekayaan yang cukup banyak. Tapi saya sendiri pribadi belum pernah menemukan bagaimana bentuk sedekahnya saat dalam masalah jihad di jalan Allah itu. Apakah saat termasuk sahabat yang memiliki kelebihan harta seperti Uthman dan Zubair? Saya tidak temukan itu. Saya pribadi belum temukan riwayat masalah itu. Hikmah kekalahan di perang Uhud apa, Ustaz? Ini ada bahasan di sirah ya. Ini tidak masuk ke sini, tapi karena ada kehadiran saat tadi, hikmahnya penyebabnya salah satunya adalah karena turunnya 43 pemanah dari bukit pemanah yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan jangan turun sampai kalian mendapat instruksi dari saya menang atau kalah. Tapi akhirnya Abdullah bin Jubair dengan 6 orang yang lainnya 7 orang tidak mau turun pada saat 43 orang turun. Karena melihat pasukan kafir sudah hilang, sudah nggak ada, sudah lari. Banyak harta perang ghanimah di kancah peperangan gitu. Maka pada saat itulah 200 pasukan Khalid bin Walid manuver di belakang bukit pemanah, kemudian membunuh 7 orang sahabat yang terlihat di atas, kemudian menyerang dari belakang. Pada saat mereka menyerang, maka yang sahabat yang dibawa di kancah peperangan kurang lebih 600 orang lebih, itu kocar kacir, walaupun cuma 200 yang nyerang, lebih sedikit tapi kepasukan kuda. Lalu mereka mengangkat syair-syair, menyebutkan syair-syair perangnya orang-orang Quraisy. 2000 orang yang lari dari kancah peperangan mendengarkan itu, kemudian mereka kembali. Itulah kurang lebih penyebab utamanya. Kalau hikmahnya, ulama menyebutkan yang paling pertama, tidak bolehnya melanggar instruksi pemimpin. Dan Allah SWT ingin berikan pelajaran kepada kaum muslimin, karena pemanah tadi dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi, pentingnya pemimpin dalam Islam ini luar biasa, harus dipatuhi. Gitu kan? Sampai dalam keadaan safar saja, kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian safar 2 atau 3 orang, kecuali dia sudah tunjuk 1 orang jadi pemimpin. Dan harus dipatuhi, berhenti. Gitu kan? Memang sudah begitu, namanya amir safar. Itu baru kecil, masalah sholat ada pemimpin, di rumah tangga ada pemimpin. Harus dipatuhi semua, gitu kan? Imam tidak boleh dilanggar. Instruksi Allah Akbar, ruku, sujud, semuanya harus ikut, tidak boleh ada yang langgar. Langgar berarti batal sholatnya, gitu kan? Dalam rumah tangga suami harus dipatuhi, gitu kan? Kemudian ruang lingkup pemerintahan juga begitu, pemimpin harus dipatuhi. Kata Nabi SAW, akan datang pemimpin yang kalian tidak suka sebagian keputusan dan kalian suka sebagian keputusannya, karena tidak sesuai dengan hukum Allah yang kalian tidak suka itu. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami boleh memberontak? Kata Nabi SAW, tidak boleh, selama mereka tidak melarang kalian sholat. Gitu kan? Jadi jelas sekali di sini, pemimpin penting dalam Islam. Termasuk di kancah peperangan, tidak boleh melanggar instruksi pemimpin. Makanya dipilih pemimpin yang saleh. Seperti pemilihan saat tadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Itu hikmah yang pertama yang bisa diambil karena melanggarnya instruksi pemimpin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kaum muslimin, gitu kan? Menguji kaum muslimin artinya tidak selamanya akan dilaluin, tidak ada cobaan, semuanya mulus-mulus saja. Ada cobaan, gitu kan? Ada cobaan. Tetapi bukan berarti orang kafir itu sudah menang atas segalanya, karena setelah mereka pulang pun dari kancah peperangan, ini Anda bisa ikutin di YouTube, saya panjang lebar sampaikan tentang sirah. Jadi pada saat kaum musyrikin meninggalkan kancah peperangan Uhud, pada saat itu mereka kan tadinya Uhud itu ada kurang lebih jaraknya sekitar 2-3 km dari pintu gerbang Madinah pada zaman dulu. Jadi ada pintu gerbang benteng Madinah, itu Uhud di luarnya cuma 2-3 km. Orang-orang musyrik itu tadinya datang mau menyerang Madinah. Tadinya mau Madinah, tapi karena Nabi SAW membentuk pasukan sekitar 700 orang, tadinya 1.300 orang munafik yang kembali, manuver di belakang kebun-kebun kurma di dekat Gunung Uhud, kemudian tiba-tiba berada di belakang pasukan orang-orang musyrik. Maka orang-orang musyrik tidak jadi menyerang Madinah, menghadapan dengan pasukan muslimin, gitu kan? Pada saat mereka menang pun, mereka pulang, mereka tidak serang Madinah. Di tengah jalan mereka sempat berkata, loh, kita kayaknya belum dapat target nih, belum sempat masuk ke Madinah. Ya, pada saat mereka mau kembali, mereka kaget mendengar ternyata Nabi SAW waktu pulang dari Uhud memberikan instruksi, semua yang hadir di Uhud, luka atau sehat, semua jangan masuk ke rumahnya, bahkan tidak boleh mandi pada saat itu, tidak masuk ke rumah. Biasanya mereka habis jihad, mereka perang, pulang, mereka bersihkan badannya ini dalam kondisi seperti itu, tidak masuk ke rumahnya, naik kendaraannya, kemudian mengejar orang-orang Quraisy yang sudah luka-luka nih, semua mengejar sampai menuju ke sebuah tempat namanya Hamrat Asad.
Hamrat Asad ini sebuah wilayah yang orang-orang Quraisy tahu tempat itu. Tiba pasukan muslimin di sana, orang-orang Quraisy kaget, kok bisa pasukan baru dikalahkan sudah bisa bentuk pasukan lagi, gitu kan? Maka mereka akhirnya jadi ragu untuk kembali. Jadi hikmah yang lain adalah Allah SWT ingin memberikan kepada kaum muslimin pelajaran, cobaan juga bisa terjadi dalam kehidupan, tapi mereka bukan kalah mutlak karena setelah kejadian Hamrat Asad, Nabi SAW tinggal di sana sampai beberapa hari dan orang Quraisy tidak berani kembali. Mereka pulang. Akhirnya di Jazirah Arab tersebar berita pada saat itu kalau muslimin sempat dikalahkan lalu kemudian mereka menang dan Quraisy tidak berani ketemu. Berarti Allah SWT menghibur juga para sahabat pada saat itu dengan kemenangan di Hamrat Asad dan itu tidak bisa dipisahkan dengan perang Uhud. Nah, pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema saya nggak jawab ya. Ini masalah sholat safar dan segala ini bisa ditanya di tempat lain. Bagaimana cara sholat dalam keadaan perang? Mohon dicontohkan. Bagaimana caranya contohkan? Kita bentuk pasukan dulu. Baru saya praktekin. Jadi jangan minta dicontohkan gitu kan. Ada namanya sholatul khauf. Sholatul khauf dan ini di YouTube juga sudah ada. Bab khusus saya bahas masalah sholatul khauf. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin sholatul khauf dengan cara imamnya sholat dan gitu. Misal kalau dia bukan jarak safar, misal di kota Jakarta tiba-tiba ini sebuah tempat diserang oleh musuh. Kita dalam kota kita, gitu kan? Maka sholatnya pada saat berhadapan dengan musuh, imamnya berdiri, gitu kan? Kemudian datanglah pasukan pertama yang sholat bersama imam. Begitu rakaat kedua, gitu kan? Imamnya duduk, tetap tidak berdiri. Imamnya tahiyat, kemudian dia duduk. Lalu makmum yang ada di belakang menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa. Mereka bubar, datang makmum yang kedua yang belum sholat, yang tadinya berjaga-jaga ikut. Begitu mereka sudah susun saf, imamnya berdiri, melanjutkan 2 rakaat sisa, lalu mereka ikut. Jadi semuanya ikut sholat berjamaah, tapi cuma dapat 2 rakaat. Setelah imam 2 rakaat, gitu kan? Imamnya salam, lalu yang baru datang melanjutkan 2 rakaat yang tersisa. Ya, seperti itu. Dan dibolehkan dalam peperangan untuk memegang senjata. Boleh memegang senjata sambil ibadah, yani sambil sholat. Tinggal bahasan para ulama bagaimana kalau seandainya perang sedang berkecamuk. Apakah mereka tunda sholatnya atau tidak. Salah satu yang boleh menjamak sholat di kancah peperangan. Ya kan? Kalau dianggap memang peperangan itu bisa selesai. Tapi kalau peperangan tidak bisa selesai, maka mereka sholat dalam keadaan mereka. Jadi misalnya di atas tunggangan, seperti orang kalau lagi safar, dia sholat, gitu kan. Dalam kondisi bagaimana keadaan mereka itu. Ustaz, apakah sahabat saat pernah memimpin pasukan dalam penaklukan Konstantinopel? Kalau pernah, bagaimana hasil usaha beliau dalam penyerangan tersebut? Saya belum tahu, saya tidak pernah temukan riwayat masalah itu. Yang saya tahu itu ada Abu Ayyub al-Ansari, ya, sahabat Nabi yang lain memang yang pernah ikut di kancah peperangan dan menuju Konstantinopel dan beliau sempat wafat sebelum sampai ke sana. Kalau saat saya belum tahu, Allahu a'lam. Bagaimana bisa Persia yang sudah dikuasai Islam bisa jadi negara Syiah? Ya ini karena fanatisme ya. Dari pemahaman itu diangkatlah disebarkanlah di sana. Dan memang Iran itu atau wilayah Persia tidak semuanya Syiah. Wilayah Persia itu banyak ahli sunnah, mayoritasnya ahli sunnah ya. Wilayah Persia ya. Seperti misalnya kita tahu wilayah Rusia, Azerbaijan gitu kan, Uzbekistan, itu negara-negara sunni semua. Irak, kan itu. Iran pun di dalamnya itu ada, kalau saya tidak salah, sekitar 1,5 juta ahli sunnah, gitu kan. Ada di dalamnya ahli sunnah. Jadi bukan semuanya Syiah. Jadi Syiah itu segelintir, memang ada, dan banyaknya mereka di Iran, gitu kan? Banyaknya di Iran. Hanya itu, jadi tidak semua wilayah Persia. Pemahaman ini memang pasti menyebar lah, karena semua pemahaman apapun yang sesat, yang menyimpan dari agama Islam, pasti didukung oleh syaitan, pasti. Ya, syaitan akan kembangkan masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Ini yang baru ya. Baik, jangan ditambah lagi ya. Kita tutup dengan ini insya Allah. Bagaimana keyakinan saat
begitu besar sampai mengatakan 1000 nyawa yang dimiliki ibunya saja tidak berguming. Ya keyakinannya tentang kebenaran agama Islam ini, inilah yang tadi saya bilang, pelajaran yang kita harus ambil, keyakinan yang harus tertanam dalam hati kita. Dan kisah saat sampai kepada kita untuk menjadi pelajaran. Bisa saja melalui lisan saya pun dapat pelajaran dan Anda pun dapat pelajaran untuk mengambil pelajaran dari situ. Jadikan sebagai pegangan hidup. Memang keyakinan asas sebagai seorang muslim, yakin terhadap Allah itu ada, janji-janjinya Allah juga ada. Itu yang membuat saat sampai tidak terganggu dengan sumpah atau boikot ya, atau mogok makan daripada ibunya tadi. Apa alasan Nabi meminta doa saat mustajab? Saya tidak tahu soal itu. Itu rahasia Nabi SAW. Beliau mendoakan agar saat diterima doanya itu Nabi SAW memang khususkan gitu, disebutkan. Apakah boleh kami memerangi pemerintah Indonesia yang zalim? Gitu kan. Apa ini? Apa ya? Pokoknya apa tindakan kami yang arif? Jawaban saya tidak boleh. Kenapa harus memerangi pemerintah? Bagaimana caranya perangi pemerintah? Nggak boleh. Jadi Nabi SAW tadi sudah saya sebutkan, subhanallah hadisnya kan? Hadis Nabi jelas, akan datang pemimpin-pemimpin setelah aku meninggal, yang kalian suka sebagian keputusannya karena sesuai dengan hukum Allah, dan ada yang kalian tidak suka karena tidak sesuai dengan hukum Allah. Kata para sahabat apa? Boleh kami memberontak? Ya Rasulullah, sahabat sudah tanya dulu. Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka tidak larang kalian sholat. Riwayat lain mengatakan selama mereka sholat, gitu kan? Kalau selama masjid masih dibolehkan, azan, sholat, apalagi kayak kita sekarang, Masya Allah di Indonesia boleh pengajian, boleh muslim bebas pakai pakaiannya. Kalau Ramadan diiklankan, haji, pemerintah ikut-ikutan mengaturnya, gitu kan? Ada Majelis Ulama Indonesia, ada Departemen Agama, ada Pengadilan Agama. Nikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, warisan bisa dengan cara Islam, ada. Tapi ada memang orang-orang yang lain, ya itu terjadi. Tapi kan kita ada, umat Islam ada, tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa harus memerangi, gitu kan? Jadi ini harus diperbaikin dulu. Kita lebih baik mendakwahi, meluruskan, gitu kan? Ya, kecuali kalau sudah sholat tidak boleh, masjid ditutup, nah itu lain. Ya. Itu lain, itu sudah masuk dalam sabda Nabi SAW tadi. Jika ada jihad ekspansi, maka bukankah ini semacam ungkapan oleh orang Islam fobia ya, bahwa Islam dibawa dengan pedang, bukan Islam rahmatan alamin. Loh, Islam dibawa dengan pedang di sebagian kegiatan memang benar. Bukan berarti pedang itu kita bawa berarti kita itu kejam, tidak. Karena pedang itu diayunkan setelah menolak Islam dulu. Kan ditawarin dulu Islam. Dan kata para ulama, apa sebabnya, apa hikmahnya, kenapa setelah tawarin Islam harus bayar jizyah? Kalau mereka tidak mau bayar upeti, maka mereka diperangin. Karena mereka menolak kebenaran. Orang yang mengatakan, oh berarti Islam itu disebarin dengan kekerasan atau ini, bukan kekerasan kok itu. Dan kita juga punya konsep kan dalam jihad, tidak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh bunuh tumbuh-tumbuhan. Ada hadis Nabi yang menjelaskan masalah itu. Jadi kita punya konsep gitu kan. Mereka mau mengatakan seperti itu tuh terserah saja. Yang jelas memang Islam di sebagian wilayah tersebar dengan dakwah, di sebagian dengan jihad memang. Dan jihad itu bagian daripada dakwah. Justru sekarang pada saat kita tinggalkan, ya kita lihat bagaimana kaum muslimin terpuruk, gitu kan? Kita selalu diterkebuhi, diterkemas seakan-akan Islam ini keras, kalau sedikit menunjukkan kekuatan. Ini salah. Orang-orang kafir menunjukkan kekuatan. Amerika masuk di Irak. Ya, beberapa orang negara-negara kafir main masuk, Israel masuk ke Palestina. Terus apa yang kita bisa lakukan? Coba kalau ada seperti pasukan Salahuddin Al-Ayyub, gitu kan? Pasukan-pasukan jihad yang memang siap ekspansi. Pada saat itu langsung Salahuddin berangkat, ditutus oleh Nuruddin Az-Zinki, gubernurnya Khilafah Abbasiyah, mengutus Salahuddin menuju ke Mesir. Gitu kan? Akhirnya memenangkan peperangan karena ada pasukan ekspansi yang siap untuk mengekspansi wilayah, menolong peperangan, itu kan perlu. Sekarang tidak ada di umat Islam. Sekarang umat Islam di Arakan, ya, di Myanmar, itu mereka diperjualbelikan. Saya cuplikannya sekarang umat Islam yang ditawan-tawan oleh orang-orang di Thailand dan di Myanmar itu diperjualbelikan $1.000. Ada cuplikannya tapi dalam bahasa Arab sayangnya di YouTube ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesia sudah diungkap belum. Saya juga baru lihat kemarin, tidak sengaja saya lihat cuplikannya. Ada beberapa syekh sampai datang dari Saudi ke penjara-penjara mereka di Thailand
Dan itu umat Islam di sana tidak boleh ketemu sama siapapun. Dan kalau ada orang-orang yang datang mau membeli, tinggal bayar $1.000, tinggal tunjuk siapa yang dia mau, dia bawa. Jadi perbudakan yang luar biasa terjadi pada umat Islam. Pada saat umat Islam tidak punya informasi, tidak punya kekuatan jihad ekspansi, ya beginilah keadaannya gitu kan. Tapi kita berada di tengah-tengah, bukan berarti ini, ayo kita memberontak, ayo kita buat pasukan, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi punya persiapan, gitu kan. Kita punya persiapan untuk membela agama kita bukan konyol gitu kan. Seperti itu yang dimaksud. Di awal bahasan Ustadz bahas masalah apa ini? Perusak akidah. Seperti tokoh-tokoh film Spiderman, Batman, Superman dan lain-lain. Pertanyaan saran. Kenapa umat Islam tidak membuat sebuah film tentang para nabi dan sahabat yang kisahnya luar biasa? Jika takut artisnya buruk, akhlaknya di luar, pakai saja aktornya para ustadz. Di sini tulis lagi contohnya Ustadz Khalid gitu. Misal berperang sebagai Umar bin Khattab. Jadi umat Islam punya tontonan yang tidak merusak akidah. Yang saya mau tanya balik kepada penanya ini, kalau tidak pakai tontonan kenapa? Misal baca buku kah, hadir pengajian begini, kan kita tidak butuh melihat ya. Jadi tidak harus apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim itu kita tarik kepada Islam, kan gitu. Apalagi memang khawatir mudaratnya begitu, karena banyak teman-teman kita di Mesir yang membuat kisah-kisah tentang orang-orang ini, sahabat-sahabat, ternyata di luar dia aktor-aktor yang luar biasa itu, ya. Kemaksiatannya banyak, orang-orang yang di sisi lain film-filmnya banyak gitu. Kalau Ustadz mau dijadikan sebagai artis ini nanti ketemu atau enggak, nggak tahu gitu. Dia bisa action nggak, dia bisa ini nggak, dia bisa itu nggak, terlalu banyak. Sementara kita dengan majelis ilmu begini, kira-kira antum sudah dapat informasi tentang saat nggak? Sudah kan? Ya sudah selesai, sudah cukup. Itulah ilmu seperti itu. Tidak selamanya harus ada visualnya gitu kan. Jadi ini saya rasa sudah cukup gitu. Daripada kita harus masuk kepada pintu-pintu yang akhirnya kita seperti kesannya bersaing. Dan mau tidak mau nanti akan ada aktor perempuan, akan ada begini, akan ada begitu. Apalagi kalau misal ada kisah-kisah masa jahiliyahnya misalnya. Berarti Umar bin Khattab lagi mabuk, berarti dia harus pegang khamar. Wah ini jadi kacau nanti. Kalau enggak lengkap dong ceritanya, kan gitu. Tapi kalau cuma seperti ini kita sampaikan dulu pernah begini, kan tidak ada visual, tidak ada sesuatu yang... Jadi lebih besar mudaratnya kalau seperti itu. Ustadz banyak di media sosial menyebutkan nama Rasulullah SAW dan para sahabat dengan diawali kalimat Sayyidina. Dan juga bersalawat menggunakan kalimat tersebut. Apakah diperbolehkan? Karena saya pernah dikatakan sesat gara-gara menasehati jangan bersalawat dengan tambahan kalimat tersebut. Tentu kalau di luar salawat ya, di luar salawat, misal statement, saya misalnya mengatakan, saya akan menceritakan tentang tuanku Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya bahasakan begini, itu nggak salah secara bahasa. Saya menghormati Sa'ad sebagai sahabat Nabi, saya mengatakan tuanku. Tuanku ini, saya mengatakan guru saya, tuan saya. Biasanya di bahasa Melayu ada juga tuan guru misalnya kan gitu. Itu semua hal biasa saja. Tapi kalau dihubungkan dengan zikir, dihubungkan dengan doa, dihubungkan dengan ibadah, nah ini saran ulama untuk tidak dilakukan. Karena memang lafaz-lafaz hadis datang, semua hadis tentang salawat Ibrahim di tahiyat bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tidak ada kata-kata sayyidin dalam riwayat, tidak ada. Sama sekali, nggak ada satupun riwayat masalah itu. Gitu kan? Kalau ada orang menambahkan, oh karena saya menghormati Rasulullah. Betul Anda menghormati Rasulullah. Kita juga semua menghormatinya. Tapi kita pengikut beliau yang setia. Orang yang cerdas, orang yang memahami hadis Nabi yang berbunyi, semoga Allah, kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari aku seperti apa yang dia dengarkan dari aku. Atau seperti apa yang dia dapatkan dari aku. Memang begitu. Nabi SAW mengatakan, lafaz hadis misalnya, innamal a'malu binniyat. Sudah innamal a'malu binniyat. Seperti itulah. Misal, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya itulah lafaz zikirnya. La ilaha illallah, ya seperti itulah. Jangan ditambah-tambah. Astagfirullah. Ada lafaznya misalnya. Sudah, cukup dengan itu. Karena Nabi SAW diutus jadi sebagai Rasul. Menyampaikan dari Allah. Tidak perlu kita tambahin. Karena kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Kan gitu. Jadi bukan berarti dengan kita menyebutkan nama Nabi SAW tanpa Sayyidina, berarti tidak menghormati. Enggak kok. Sama sekali enggak gitu kan. Itu karena kita biasa di Indonesia masih menganggap kalau menyebutkan nama orang tua atau ini tidak menyebutkan bapak atau apa mungkin tidak hormat. Itu mungkin adab kita ya, tradisi kita. Oke lah, itu bisa kita katakan oke, tapi jangan dipukul rata kepada semua hukum syar'i. Karena dalam agama kita memang tidak seperti itu.
Allah SWT menyebutkan nama para nabi-nabinya, kita boleh mengatakan Ibrahim alaihissalam. Tidak, itu bukan berarti tidak sopan. Kita boleh mengatakan Hud alaihissalam, Adam alaihissalam. Walaupun kita tidak mengatakan nabi sebelumnya, kita boleh mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak aib dalam agama kita. Itu kan para sahabat kalau menukil tentang Nabi SAW, mereka mengatakan, ya telah diutus Muhammad kepada kami. Tidak ada aib di situ, bukan berarti mengurangi kadar penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat semua dan menjadi tambahan amal soleh di timbangan amal kita hari kiamat. Semoga insya Allah semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, dimanapun mereka berada, Allah SWT berikan kemenangan, serta kokohkan telapak kaki mereka, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu, dan alhamdulillah kita ucapkan karena hari ini sudah selesai jilid pertama dari buku ini, dan insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan di buku jilid keduanya. Dan saya sarankan teman-teman untuk memiliki buku ini dan bisa didapatkan dari panitia di depan sana. Dan insya Allah juga nanti akan ada yang bisa ngikutin kembali di YouTube atau di teman-teman Wisal TV yang sekarang juga sedang meliputnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silakan di-share ke orang-orang lain. Mungkin begitu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.